Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Devi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya anak-anak semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Profil pelajar Pancasila yang dimunculkan pada materi hari ini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri dan gotong royong. Capaian pembelajaran pada elemen akhlak ini anak-anak dapat memahami arti keberagaman, lalu anak-anak bisa mengenal norma yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya anak-anak bisa percaya diri ketika mengungkapkan pendapat, serta anak-anak memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya persatuan. Alur tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak bisa saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Anak-anak dapat memunculkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Coba anak-anak lihat, ada gambar nih, kira-kira ini menjelaskan tentang apa ya? Nah, betul. Gambar ini menjelaskan tentang keberagaman. Bisa kita lihat dari pakaian yang mereka pakai. Apakah anak-anak pernah bertemu dengan orang yang berbeda suku dan bangsa? Bertemu di mana? Pasti anak-anak pernah bertemu ya, atau melihat di dalam TV, di media sosial, atau bertemu langsung. Ya, ada apa nak? Berbedanya dari hal apa Bu? Banyak dan sangat terlihat. Dari postur tubuhnya, dari bahasa yang digunakan, dari karakter yang mereka munculkan, sangat berbeda. Terutama dari agama nih, ada yang agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Luar biasa negara kita Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Dari lagu Penduduk Indonesia, karya Bang Haji Rhoma Irama ini, Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, menandakan banyaknya perbedaan. Tapi ingat, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Perbedaan bukan menjadi alasan seseorang menjadi bermusuhan atau bertengkar, namun dengan adanya perbedaan ini perlu adanya sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Siap untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Anak-anak siap? Masya Allah, luar biasa. Anak-anak, di sini ada 4 gambar. Gambar pertama menjelaskan bahwa adanya Maria dan Nadia sedang belajar bersama. Lalu di gambar kedua ada ibunya Maria yang datang dan berkata, "Ayo nak, ini dimakan dan diminum dulu, masih hangat nih." Pada gambar ketiga, akhirnya Maria dan Nadia pun meminum dan memakan makanan yang telah disediakan ibunya Maria. Selanjutnya, di gambar keempat, setelah Nadia dan Maria melakukan belajar bersama, Nadia akan pulang. Dan ternyata cuacanya sedang hujan. Maria meminjamkan payungnya kepada Nadia. Dan Nadia pun berterima kasih dan berjanji akan mengembalikannya besok.
Pertanyaannya, mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia padahal mereka berdua bukan orang Islam? Berbuat baik itu harus dilakukan kepada semua orang, tidak memandang agamanya apa, jabatannya apa, warna kulitnya apa, dan lain sebagainya. Jadi, marilah anak-anak kita berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Wah, Masya Allah. Ada gambar lagi nih anak-anak. Kira-kira gambar ini menjelaskan tentang apa ya? Ya, betul. Saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Di dalam gambar terdapat 2 orang anak. Yang pertama namanya Stephen. Yang kedua, dia bernama Ahmad. Nah, Stephen ini non-Islam, sedangkan Ahmad beragama Islam. Ketika itu, azan sudah berkumandang. Lalu Ahmad berkata kepada Stephen, "Itu sudah azan, aku ingin sholat dulu ya." Stephen mengatakan, "Ya, silakan sholat dulu, aku menunggu di sini ya." Masya Allah, luar biasa nih. Ahmad dan Stephen ini bisa dijadikan contoh. Apakah anak-anak memiliki sahabat yang berbeda agama? Oke, ada yang punya dan ada yang tidak. Apakah boleh memiliki sahabat yang berbeda agama? Tentunya sangat boleh. Yang terpenting kita harus saling menghargai apa yang menjadi pilihannya. Tidak memaksa sahabat kita untuk beribadah seperti yang kita lakukan. Sebaliknya, kita harus mempersilahkan mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Yang dilarang oleh agama itu seperti apa? Yaitu ketika seorang Islam mengikuti ibadah agama orang lain. Karena hal ini sudah berkaitan dengan keimanan atau keyakinan seseorang. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Anak-anak, adakah yang tahu Quran surat Al-Kafirun menjelaskan tentang apa? Anak-anak, simak dan tonton video berikut ini ya. Berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib telah menolak permintaan kita. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan agar Muhammad berhenti membuat perpecahan antar kabilah. Keesokan harinya, utusan pertama kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan yang melimpah, kami akan memberikannya untukmu. Kalau engkau ingin kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Bahkan, jika engkau menginginkan perempuan cantik, kami akan menghadirkannya untukmu. Semuanya, semua kenikmatan dunia yang engkau inginkan akan kami penuhi asalkan engkau berhenti berdakwah. Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik dengan semua penawaran yang diajukan. Apakah engkau telah selesai bicara? Ya sudah, manakah yang engkau pilih, wahai Muhammad? Nabi Muhammad menanggapi penawaran tersebut dengan sopan. Aku tidak akan memilih semua penawaran itu. Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu. Utusan itu kembali ke tengah-tengah kaumnya dan melaporkan peristiwa yang baru terjadi. Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah utusan kedua untuk melakukan penawaran dengan Nabi Muhammad. Utusan kedua ini sangat berhati-hati dalam berbicara
agar nasibnya tidak sama seperti utusan pertama. Wahai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun. 1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian, 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Nabi tidak habis pikir dengan penawaran kaum kafir Quraisy. Beliau dengan tegas menanggapi penawaran mereka. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Mendengar kesungguhan ucapan Nabi Muhammad, akhirnya kaum kafir Quraisy tersadar bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dakwah beliau kecuali kematian. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 yang menguatkan perkataan Nabi. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.